Saya masih ingat jelas pagi itu, pagi terakhir Ramadan, saat embun masih tebal menyelimuti pelepah kelapa di sepanjang jalan kecil pinggiran Jogja. Lantunan azan memantul dari Masjid Haji Tua di sudut jalan, berpadu dengan aroma tanah basah dan kopi dari warung pinggir, menciptakan suasana yang terasa begitu hening sekaligus sepi yang aneh. Saya Revan Santoso, 38 tahun. Saya sering disebut sebagai CEO termuda di industri fintech, sosok di balik konglomerat Santoso Digital dengan ratusan cabang di seluruh Asia Tenggara. Pers menulis tentang saya dengan kata-kata seperti jenius, pemimpin ulung, pria yang tak mengenal kegagalan. Namun yang tidak pernah mereka tahu, di balik setelan jas rapi dan tatapan dingin itu, ada hati yang sudah lama kosong. Saya memiliki segalanya, uang, kekuasaan, ketenaran, tapi tak ada lagi siapapun untuk kembali. Orang tua meninggal saat saya kecil, dan kakak perempuan saya terseret banjir di Sukabumi pada tahun 1964. Saya besar di panti asuhan, lalu masuk ke dunia teknologi layaknya sebuah mesin. Logika adalah satu-satunya agama saya. Selama 20 tahun, saya percaya, siapa yang mengontrol data, dia mengontrol dunia. Namun, saya tak menyadari, jiwa saya sendiri telah hilang dalam lembar laporan dan angka-angka tak bernyawa itu. Pagi itu, saya berangkat dari Jakarta lebih awal dari biasanya untuk ke Jogja menandatangani kontrak dengan mitra asing. Seharusnya, itu hanyalah perjalanan bisnis biasa. Namun, takdir selalu punya cara untuk menguji hati yang kita sangka telah mati rasa. Hujan mulai turun rintik-rintik saat mobil saya melewati jalan sempit di dekat Sungai Kot. Hujan tipis, seperti serat asap, jatuh perlahan di kaca, memantulkan kilatan cahaya dari warung-warung sahur yang masih buka. Di tengah pemandangan itu, saya tiba-tiba melihat seorang anak laki-laki berdiri di bawah teras, sedikit basah, tangannya memegang papan kardus usang. Di atasnya tertulis cakar-cakaran dengan spidol hitam. Dijual sepedaku, ibu butuh uang untuk makan. Mobil saya berhenti, saya tidak mengerti mengapa. Mungkin karena papan itu, atau mungkin karena tatapan mata si anak, hitam, pekat, tabah, dan familiar. Saya menurunkan kaca, memanggil pelan. "Nak, kenapa kamu menjual sepedamu?" Anak laki-laki itu menoleh, mengangguk memberi salam dengan suara yang bergetar namun sopan. "Maaf, ibu di PHK. Saya hanya ingin bantu ibu beli beras." Hujan masih turun merata. Saya melihat sepeda tua yang disandarkan di dinding, catnya mengelupas, setangnya tergulung pita biru pudar. Itu bukan sekadar barang, melainkan sebuah kenangan. Saya melihat gambaran diri saya di masa lalu, anak yatim piatu yang pernah berpegangan pada rangka besi berkarat untuk melewati arus banjir di Sukabumi. Saya keluar dari mobil, mendekat, lalu bertanya, "Siapa namamu?" "Saya Akil, Pak." Suaranya kecil tapi tegar. Tangan kurusnya menggenggam papan itu erat-erat seolah takut angin akan menerbangkan kesempatan terakhirnya. Saya tersenyum tipis. "Berapa harga yang kamu minta?" 500.000 saja. Cukup untuk ibu makan dan beli obat beberapa hari. Saya terdiam, 500.000 rupiah. Bagi saya tak lebih dari secangkir kopi di ruang meeting. Tapi bagi anak itu adalah segalanya. Saya mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompet, total 3 juta, memberikannya padanya. Ia terkejut. "Pak, terlalu banyak, sepeda saya tidak semahal itu." Saya meletakkan tangan di bahunya, berkata perlahan, "Nilainya bukan pada besi, tapi pada cinta yang kamu berikan untuk ibumu. Dan cinta tidak pernah murah." Anak itu menatap saya, bibirnya bergetar, lalu tiba-tiba memeluk saya erat. Sebuah pelukan hangat, gemetar yang membuat hati saya tercekat. Sudah lama sekali, mungkin puluhan tahun, saya merasakan kembali sebuah pelukan yang tulus seperti itu. Di tengah hujan, saya tiba-tiba mendengar detak pelan di dada saya. Suara yang saya kira telah hilang saat saya melangkah ke dunia dingin kontrak jutaan dolar. Ia berkata sambil menangis,
"Terima kasih, Pak. Ibu pasti akan senang sekali. Saya akan beli beras, beli telur, dan susu juga." Kemudian ia membungkuk dalam-dalam, lari terbirit-birit dalam hujan, memeluk kantong uang di dada seperti memeluk sebuah harta karun. Saya berdiri menatapnya, baju tuanya basah kuyup, melekat di punggung kurusnya, namun langkah kakinya seringan angin. Saya tidak tahu mengapa saya merasa tercekat di tenggorokan. Perasaan aneh memenuhi saya, seolah baru bertemu kembali dengan sesuatu yang akrab, jauh. Saya membuka bagasi, meletakkan sepeda itu di dalamnya. Hujan semakin deras, setiap tetesnya jatuh di rangka besi berkarat menciptakan bunyi keretak. Saya menyentuh setang yang sudah usang itu, tiba-tiba teringat tangan Kak Nadia di masa lalu. Tangan kecil yang selalu menarik saya keluar dari derasnya arus banjir. Kenangan lama menyeruak, teriakan, banjir yang menyapu desa dan mata kakak saat mendorong saya ke arah penyelamat. Setelah itu adalah kegelapan. Lalu hanya ada saya, sendirian di dunia yang dingin. Saya meninggalkan jalan itu, terus mengemudi menuju pusat Jogja, namun hati saya tidak lagi tenang. Hujan di luar seolah mencurahkan air ke dalam kekosongan di hati saya. Saya mencoba menenangkan diri. Hanya anak kecil, tindakan kecil saja Revan. Jangan dipikirkan, namun pikiran saya tak bisa lepas. Tatapan mata anak itu, suaranya, tulisan ibu butuh uang untuk makan. Semuanya terus berputar di kepala seperti lagu doa lama yang tak bisa saya hentikan. Sampai mobil berhenti di depan hotel, saya masih duduk diam di dalam mobil untuk waktu yang lama. Di luar, hujan berhenti, tapi kelembapan masih melekat di seluruh kaca. Saya menurunkan jendela, melihat ke kejauhan di mana deretan rumah kumuh memudar dalam kabut putih. Dalam momen itu, saya merasakan sesuatu yang sangat aneh. Seolah di suatu tempat, dalam desiran angin ada suara lembut yang berbisik. Kadang Allah tidak mempertemukanmu dengan seseorang tanpa alasan. Ada rahasia yang menunggu di balik kebaikan kecil. Saya memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum tipis. Mungkin saya akan kembali ke sana hanya untuk tahu bagaimana kabar anak itu dan ibunya. Saya tidak menduga keputusan itu, hanya sebuah pikiran sekilas di pagi akhir Ramadan, akan membawa saya pada sebuah perjalanan yang mengubah seluruh hidup. Jika Anda pernah sekali saja menghentikan mobil di tengah hujan, hanya karena melihat tatapan mata yang membuat hati Anda tergerak, Anda akan mengerti. Kadang, Allah mengutus orang-orang biasa untuk membangunkan sisi kemanusiaan yang tertidur. Bagaimana dengan Anda? Jika Anda bertemu dengan seorang anak yang mencoba menjual barang paling berharga demi menyelamatkan ibunya, apakah Anda bersedia berhenti? Silakan tinggalkan komentar "tu" jika di hati. Anda juga pernah bergetar karena hal kecil yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Saya pernah berpikir bahwa saya akan melupakan tatapan mata anak itu setelah tidur nyenyak semalaman. Namun keesokan paginya, saat sinar matahari pertama Jogja baru menyusup melalui tirai, saya masih melihat bayangan Akil berdiri di tengah hujan, tangan menggenggam erat papan. Dijual sepedaku, ibu butuh uang untuk makan terpampang jelas di kepala. Entah mengapa, di antara ratusan rencana bisnis yang menunggu persetujuan, saya hanya memikirkan seorang anak laki-laki penjual sepeda tua di pinggir jalan. Mungkin karena di mata itu, saya melihat diri saya sendiri di masa lalu. Anak kecil yatim piatu yang pernah berdiri di bawah hujan mencari mukjizat untuk bertahan hidup. Saya mengendarai mobil kembali ke jalan kecil di samping Sungai Kod, tempat saya berhenti kemarin. Jalan itu sempit, di kedua sisinya adalah rumah-rumah beratap sengreot. Genangan air hujan masih tersisa. Anak-anak bermain di lantai kayu basah, tawa mereka terdengar jernih namun menyedihkan di udara lembab itu. Mercedes saya hampir tidak bisa masuk. Saya terpaksa berhenti di ujung gang lalu berjalan kaki. Aroma kain baru, kayu basah, dan asap dapur bercampur menjadi wangi yang sangat aneh, mengingatkan saya pada sore hari di panti asuhan. Ketika para suster menjemur pakaian di bawah hujan lalu mengeringkannya di depan perapian arang. Saya berjalan menuju sebuah rumah kecil,
Tempat sepeda tua yang saya beli kemarin masih tersandar di depan pintu. Setangnya sudah dilap bersih, berkilauan di bawah sinar matahari yang samar. Pintu terbuka pelan. Seorang wanita sedang duduk di depan mesin jahit tua, rambutnya digelung rapi, tubuhnya kurus, namun memancarkan kelembutan dan ketekunan. Saya mengetuk pelan bingkai pintu kayu. "Permisi, Bu." Saya minta maaf datang tiba-tiba. Kemarin saya bertemu putra Anda, Akil. Wanita itu mendongak, terkejut lalu tersenyum tipis. "Ya, dia sudah cerita, Pak. Terima kasih sudah menolongnya. Dia membuat saya khawatir semalaman. Saya tidak menyangka dia berani menjual sepedanya. Suaranya hangat, namun ada sedikit kelelahan. Saya menyadari tatapan itu sangat aneh, seolah pernah saya temui di suatu tempat yang sangat jauh, sangat lama. Saya masuk. Rumah kecil itu hanya sekitar 10 meter persegi, tapi bersih dan rapi. Di dinding yang catnya mengelupas ada sebuah papan tulisan tangan. Bersyukur adalah kunci kebahagiaan. Saya berhenti, membacanya pelan. Tulisan itu membuat hati saya terenyuh. Di villa mewah di Menteng, saya punya ratusan lukisan mahal, tapi tak ada satu baris pun yang mampu membuat saya berhenti seperti tulisan kapur putih ini. Ia mengundang saya duduk, menuangkan air putih ke gelas plastik. "Saya hanya punya air biasa. Semoga Bapak tidak keberatan." Saya menggeleng. "Tidak, terima kasih, Bu. Di sini, mungkin ini adalah tempat paling damai yang pernah saya duduki." Ia tersenyum, senyumnya selembut sabit bulan di akhir bulan. "Damai memang, tapi kesulitan juga banyak, Pak. Saya dulu bekerja sebagai akuntan di Bandung, tapi perusahaan bangkrut, saya membawa anak saya ke sini. Sekarang saya menerima jahitan borongan. Penghasilan tidak seberapa, tapi setidaknya saya masih bisa bekerja." Saya melihat kedua tangannya, kapalan tapi bersih, setiap jahitan rapi. Tangan itu membuat saya teringat seseorang. Orang yang pernah menggenggam tangan saya di tengah banjir tahun itu, mendorong saya ke tempat aman, lalu menghilang di tengah arus. Beberapa saat kemudian, saya mendengar langkah kaki anak kecil. Akil berlari masuk, tangannya memegang tas berisi beberapa bungkus beras kecil. Ketika melihat saya, ia berseru, Om benar-benar kembali." Ia meletakkan tas beras, keringat membasahi dahinya, matanya berkilauan penuh sukacita. "Saya sudah bisa beli beras untuk Ibu. Terima kasih banyak, Om." Saya tersenyum, mengelus rambut anak itu. "Kamu hebat, Akil. Simpan sepedanya ya, jangan dijual lagi. Itu kenangan." Ia mengangguk, lalu berlari keluar, meninggalkan saya dan ibunya dalam keheningan. Ia menatap anaknya, suaranya mengecil. Dia berbakti tapi keras kepala. Mirip seseorang yang pernah saya kenal, selalu ingin melindungi orang lain. Saya tertawa pelan. "Mungkin mirip Anda, Bu." Ia menoleh ke arah saya, tatapannya terhenti. Dalam momen itu, saya melihat sesuatu yang sangat aneh. Tatapan mata orang yang pernah kehilangan, pernah menderita, namun masih mengandung kelembutan dan kelapangan hati yang hanya dimiliki oleh mereka yang pernah melalui kepedihan. Saya berdiri melangkah ke rak kayu kecil. Di sana ada beberapa bingkai foto tua. Satu bingkai menarik perhatian saya. Foto hitam putih yang sudah pudar, memotret dua anak kecil di tengah tanah berlumpur, tangan saling menggenggam erat. Di belakang mereka ada papan kayu. Posko anak hilang, Sukabumi 1994. Saya membeku. Jantung saya seperti diremas. Saya langsung mengenalinya. Anak laki-laki dalam foto adalah saya, dan gadis di sebelahnya, senyum itu, tatapan mata itu, adalah kakak saya, Nadia. Saya bertanya dengan suara bergetar, serak, "Foto ini Anda temukan di mana?" Wanita itu mendongak, sedikit bingung. "Ah, itu foto lama yang disimpan ibu saya. Dulu, saya di posko penyelamatan. Anak laki-laki di foto itu adalah adik laki-laki saya. Setelah banjir tahun itu, dia terseret arus,
Saya mencarinya selama 30 tahun tapi tidak pernah ketemu. Saya terpaku. Jantung saya berdebar kencang ingin meledak, tapi saya berusaha tenang. Adik Anda belum pernah kembali? Ia menggeleng, matanya sedikit basah. Saya yakin dia masih hidup. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Jika saya bisa bertemu dengannya lagi, saya hanya ingin mengatakan, saya tidak pernah lupa. Saya memalingkan wajah, takut ia melihat air mata yang hampir menetes di sudut mata saya. 30 tahun. 30 tahun ia hidup dengan keyakinan itu, sementara saya hidup dalam kedinginan ketenaran, tanpa mengetahui bahwa satu-satunya keluarga saya juga hidup hanya beberapa ratus kilometer dari saya. Saya menarik napas dalam-dalam, berkata pelan, mungkin Allah sedang mengatur sesuatu, Bu. Mungkin dia perlahan-lahan mempertemukan kembali orang-orang yang pernah tersesat. Ia tersenyum, senyum yang menyembunyikan keyakinan yang tak terlukiskan. Saya juga percaya begitu. Mungkin setiap pertemuan memiliki alasannya sendiri. Saya mengangguk pelan. Sebelum pergi, saya berhenti di teras rumah. Sinar matahari menembus atap seng, menyinari sepeda tua itu. Akil dengan hati-hati membersihkan setiap rangka besi dengan kain kecil, mulutnya menyenandungkan lagu anak-anak. Pemandangan itu, seorang anak kecil merawat sesuatu yang dianggap tak berharga, membuat hati saya bergetar. Itulah yang telah lama saya lupakan, mencintai hal-hal kecil. Saya keluar dari gang, hati terasa berat namun anehnya hangat. Setiap langkah, saya merasakan dengan jelas bahwa sebuah pintu di masa lalu sedang terbuka. Tapi saya belum cukup berani untuk menatap lurus ke dalamnya. Karena jika foto itu benar adanya, saya takut tidak akan mampu menahan diri untuk menangis seperti seorang anak kecil. Angin dari sungai Kot bertiup, membawa uap air dan panggilan samar dari kenangan. Saya mendongak ke langit, berbisik dalam hati. Jika mukjizat itu nyata, berilah aku keberanian yang cukup untuk menghadapi masa lalu dan darah dagingku sendiri. Kadang, satu foto tua bisa menggoyahkan seluruh hidup kita. Itu tidak hanya menyimpan gambar, tapi juga membangkitkan kenangan yang kita kira telah terkubur dalam. Silakan komen 1 jika Anda bersedia percaya bahwa tidak ada pertemuan yang tanpa alasan. Atau 2 jika Anda masih menunggu mukjizat terjadi dalam hidup Anda. Ada malam-malam, meskipun Anda berbaring di tempat tidur termahal di dunia, di apartemen lantai atas yang paling mewah di kota, Anda tidak bisa tidur. Saya melewati malam seperti itu. 1 minggu sejak meninggalkan Jogja, saya kembali ke Jakarta. Kembali ke peran CEO dengan meeting, laporan, dan ucapan selamat yang hambar. Orang-orang masih menatap saya dengan kekaguman yang sama, tetapi di dalam hati saya, badai sunyi telah bergejolak. Saya mencoba menyembunyikan kegelisahan itu dengan pekerjaan. Namun setiap kali melihat keluar jendela kaca lantai 40, di mana seluruh kota Jakarta bersinar di bawah kaki, saya kembali melihat wajah anak laki-laki Akil muncul di tengah hujan, dan tatapan mata wanita bernama Nadia seperti panggilan jauh yang bergema kembali. Senyumnya, tatapan itu. Saya pernah melihatnya di suatu tempat, tidak hanya dalam kenangan, tapi dalam darah saya sendiri. Perasaan itu membuat hati saya menciut. Ada hubungan takdir yang tidak bisa Anda jelaskan dengan logika. Jika Anda pernah meragukan pertemuan takdir seperti itu, carilah kisah-kisah lain di kanal ini. Saya percaya Anda juga akan menyadari kadang Allah mengatur pertemuan bukan untuk kita pahami, tapi untuk kita sadari. Malam itu setelah pertemuan selesai, saya berjalan sendirian ke apartemen pribadi. Tidak menyalakan lampu, hanya cahaya lampu jalan yang memantul di meja kerja melalui jendela. Di dinding yang penuh dengan penghargaan, saya tiba-tiba merasa semuanya menjadi tidak berarti. Ketenaran tidak bisa mengisi kekosongan yang sudah ada sejak masa kanak-kanak. Saya tidak pernah tahu di mana tempat saya seharusnya berada. Saya membuka lemari kayu tua, tempat saya menyimpan sedikit peninggalan masa lalu. Sebuah kotak kertas berdebu, tutupnya sudah pudar warnanya. Saya duduk,
membuka tutupnya. Di dalamnya ada selembar kertas menguning dari panti asuhan Al-Ikhlas, tempat saya dibesarkan. Tangan saya gemetar saat membaca kembali setiap baris tulisan yang kabur. Nama, Revan Santoso. Asal, anak hilang, banjir Sukabumi 1994. Tepat di bawahnya, tulisan cakar-cakaran dengan tinta biru. Ditemukan di antara kelompok anak yang terseret banjir, orang tua tidak diketahui. Jantung saya seperti diremas. Saya ingat malam-malam hujan, ingat bayangan perawat yang ramah di posko penyelamatan pernah meletakkan tangan di kepala saya dan berkata, Allah masih punya rencana untukmu, nak. Suatu hari nanti, kamu akan mengerti mengapa dia menyelamatkanmu. Dan kini tampaknya dia benar-benar memberi saya jawabannya. Saya membuka laptop, mengakses sistem penyimpanan arsip orang hilang pemerintah. Tangan saya gemetar saat mengetikkan kata kunci. Banjir Sukabumi 1994. Anak hilang, Santoso. Daftar muncul. Ada puluhan nama. Saya menarik mouse perlahan hingga mata saya berhenti di baris ke-17. Nadia Rahma Santoso, 8 tahun, belum ditemukan. Saya duduk terdiam. Tidak ada lagi keraguan. Nama Santoso, tahun 1994, dan foto tua di dinding rumah kakak. Semuanya cocok sepenuhnya. Darah di tubuh saya serasa berhenti mengalir. Saya merasa seperti ditarik kembali ke 30 tahun lalu, di tengah hujan deras di Sukabumi. Saat itu, saya 6 tahun dan kakak 8 tahun. Dia menggenggam tangan saya erat saat air mulai masuk ke rumah. Dia berteriak, Revan, pegang erat tangan kakak. Jangan lepaskan, dengar. Saya berteriak menangis, air setinggi dada menyapu segalanya. Kakak mendorong saya ke arah sebatang papan, mulutnya masih memanggil, lari Revan, jangan kembali. Lalu air hitam pekat menelan kakak. Panggilan itu, suara kakak saya, masih terngiang di kepala selama bertahun-tahun, tapi tidak pernah sejelas ini. Air mata saya mengalir jatuh di atas keyboard. Saya tidak peduli lagi. Saya berdiri, melangkah ke balkon, melihat ke bawah kota di kaki saya. Di bawah sana adalah lautan lampu. Adalah seluruh dunia yang telah saya coba taklukkan. Namun di suatu tempat, hanya beberapa ratus kilometer dari saya, adalah kakak kandung yang telah saya hilangkan selama 30 tahun. Saya berlutut, meletakkan dahi di karpet, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya berdoa dengan tulus. Ya Allah, jika ini benar kakakku, berilah aku kekuatan untuk menebus kesalahan. Aku tidak tahu harus berbuat apa, hanya tahu bahwa aku ingin melindungi mereka, meskipun terlambat. Suara hujan memukul kaca jendela. Saya merasa hati saya menjadi ringan, seolah ada yang diam-diam membersihkan debu yang melekat di jiwa. Saya membuka telepon, bermaksud mengirim pesan kepada Nadia, tapi berhenti. Saya belum cukup berani untuk mengatakan bahwa saya adalah adiknya. Bagaimana saya bisa tiba-tiba muncul mengatakan saya adalah yang hilang tahun itu? Dia telah menghabiskan seumur hidupnya untuk mengubur kenangan itu. Saya takut mengungkit luka lama akan menyakitinya lagi. Saya berkata pada diri sendiri, akan ada waktu yang tepat. Tapi, sebelum itu saya harus kembali ke Jogja. Saya melihat sekeliling apartemen, melihat foto saya bersama Dewan Direksi di hari peluncuran produk baru. Semua tersenyum, tapi senyum saya kaku. Sebuah pikiran menyusup. Saya menjalankan perusahaan ratusan orang, tapi tidak tahu bagaimana merawat satu-satunya keluarga yang tersisa. Keesokan paginya, ketika tiba di kantor, saya hampir tidak bisa fokus. Staf menyajikan laporan, saya hanya mengangguk setuju. Di meja meeting, lampu putih memantulkan wajah saya di layar laptop. Seorang pria dengan penampilan sempurna, tapi kosong di dalamnya. Saya mendengar suara asisten bertanya, "Bos baik-baik saja? Perlu menunda jadwal meeting?" Saya menjawab pelan, "Tidak apa-apa. Saya hanya sedikit lelah." Namun saya tahu pasti saya tidak lelah karena pekerjaan. Saya lelah karena hati saya sudah mulai merasakan kembali
Sesuatu yang selama ini saya coba sembunyikan bertahun-tahun. Malam hari, saya mengendarai mobil melewati kawasan tempat sebuah masjid tua yang pernah saya datangi saat kuliah. Saya berhenti, masuk ke dalamnya. Dalam cahaya lampu kuning yang redup, para pria berlutut dalam keheningan. Saya juga berlutut, hati saya bergetar seperti anak yang tersesat yang dibawa kembali ke rumah. Saya mendengar imam membaca ayat Innama al-usri yusra. Sesungguhnya, sesudah kesulitan, ada kemudahan. Saya tersenyum tipis dalam air mata. Mungkin, inilah cara Allah membawa saya melalui kesulitan untuk menemukan diri saya sendiri. Ketika keluar dari masjid, angin malam Jakarta terasa sejuk, membawa aroma hujan pertama musim. Saya mendongak ke langit, berjanji dalam hati. Aku akan kembali. Bahkan jika aku harus meninggalkan semua ketenaran ini, aku akan kembali. Saya tidak menduga, janji itu akan membuka serangkaian peristiwa terbesar dalam hidup saya, di mana segala sesuatu yang telah saya bangun selama 20 tahun dalam satu momen akan terbalik. Saya pernah berpikir tidak ada yang bisa menjatuhkan pria seperti saya. Tidak ada kegagalan, tidak ada kerugian, bahkan tidak ada kritik dari media. Namun, hanya satu foto, lebih tepatnya satu momen kebaikan, sudah cukup untuk menghancurkan segala yang telah saya bangun selama lebih dari 20 tahun. Itu adalah pagi di pertengahan minggu. Saya berada di kantor Santoso Digital di Jakarta, bersiap untuk pertemuan strategi dengan mitra Singapura. Langit di luar sangat cerah, tetapi saya sama sekali tidak tahu bahwa badai lain yang lebih dahsyat sedang menunggu saya. Telepon asisten berdering berulang kali. Pak, ada masalah. Masalah apa? Media. Pers sedang memberitakan Bapak. Saya mengerutkan kening, membuka laptop. Layar menyala, serangkaian judul berita bermunculan. CEO Santoso Digital tertangkap basah makan malam bersama janda miskin di Jogja. Cinta atau skandal? Dari meja meeting ke daerah kumuh. Apa yang terjadi pada Revan Santoso? Disertai dengan foto yang diambil saat saya duduk di rumah kecil di tepi Sungai Kot, tersenyum saat melihat Akil makan, dan Nadia sedang menuangkan air. Cahaya lampu kuning yang redup, hangat, justru diubah oleh mereka menjadi citra yang buram tentang seorang pria berkuasa dan wanita miskin. Saya terdiam. Bukan karena malu, melainkan karena kepahitan. Satu kali makan yang tulus, satu momen sederhana, justru diputar-balikan menjadi hal yang tercela. Telepon berdering tanpa henti. Tim komunikasi, pemegang saham, investor, semuanya dengan suara dingin yang sama. Anda perlu memberikan penjelasan. Siang itu, saya dipanggil ke rapat darurat Dewan Direksi. Ruang rapat lantai 40, tempat saya pernah berdiri dengan bangga pada hari perusahaan IPO, kini terasa lebih sesak dari sebelumnya. Pak Tirta, Ketua Dewan, yang telah bersama saya selama 10 tahun, memulai dengan nada yang tenang namun dingin dan tajam. Revan, kamu tahu saya menghormati kamu. Tapi kamu juga mengerti betul, citra seorang CEO memengaruhi langsung nilai merek. Saya mengerti. Kalau begitu, kamu juga mengerti mengapa kami tidak bisa membiarkan masalah ini berlanjut. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berbicara lagi. Tatapan mata mereka kepada saya, campur aduk antara simpati dan penghakiman. Saya tersenyum. Saya hanya makan malam dengan seorang wanita dan putranya. Tapi media tidak berpikir begitu, Revan. Seorang pemegang saham muda membentak, mereka menganggapnya kekasihmu. Saya melihat sekeliling meja. Semua orang yang pernah memanggil saya panutan kesuksesan. Kini, tak seorang pun berani menatap mata saya. Saya menarik napas dalam-dalam, suara saya perlahan. Jika satu perbuatan baik dianggap sebagai aib, maka perusahaan ini telah kehilangan jiwanya. Ruangan itu hening total. Hanya terdengar suara hujan memukul bingkai kaca. Pak Tirta menghela napas pelan. Saya tahu kamu baik, tapi kami harus memikirkan seluruh konglomerat.
Sebaiknya, Revan, kamu mengundurkan diri. Maksud Bapak, mundur? Ya, demi kehormatan Santoso Digital. Saya menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit. Seutas air hujan mengalir di kaca, meliuk-liuk seperti air mata yang panjang. Butuh berapa tahun untuk membangun sebuah kerajaan, tapi hanya butuh satu momen untuk kehilangan semuanya. Saya berdiri. Jika itu yang diperlukan, saya akan melakukannya. Tapi bukan hanya pengunduran diri. Saya akan menarik seluruh saham saya dan mendonasikannya untuk Yayasan Anak Yatim Piatu Indonesia. Kamu... Seseorang melompat berdiri. Kamu gila? Tidak. Saya hanya mengembalikan apa yang telah diberikan hidup kepada saya. Saya pernah menjadi anak yatim piatu. Sekarang, saya hanya menutup lingkaran itu. Tidak ada yang bicara lagi. Saya melepaskan papan nama dari dada, meletakkannya di meja. Suara logam menyentuh kayu terdengar hambar. Ketika saya meninggalkan ruangan, angin di koridor menderu melalui celah pintu. Dingin sekali. Saya tidak menoleh ke belakang. Tidak ada lagi yang perlu dipertahankan. Malam itu, saya mengemudi sendirian sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Jogja. Hujan memutihkan kaca mobil, menghapus semua lampu jalan. Saya tidak tahu apakah saya sedang melarikan diri atau sedang kembali. Saya hanya tahu di suatu tempat ada seorang anak laki-laki dengan senyum jernih. Dan seorang wanita dengan tatapan mata seperti tetesan air yang berkilauan dalam ingatan saya. Saat mobil berbelok ke gang di tepi Sungai Kot, saya melihat Akil berdiri di bawah teras, menutupi kepalanya dengan kardus bekas, menunggu. Begitu melihat saya, ia berlari keluar, berteriak, Om kembali." Ia memeluk saya erat, hujan membasahi kami berdua. Terasa dingin, namun anehnya hangat. Saya berlutut, meletakkan tangan di bahunya. "Kenapa kamu berdiri di luar hujan begini?" "Saya tahu Om akan kembali." Kata ibu, orang baik selalu kembali ke tempat mereka menemukan hati mereka. Saya tercekat. Satu kalimat dari anak kecil miskin meruntuhkan semua logika orang dewasa. Saya melihat ke arah pintu rumah. Nadia berdiri di sana, memeluk selendang, tatapannya antara bahagia dan curiga. Saya melangkah mendekat. Dia bertanya, suaranya cemas, "Mas, kenapa kembali tanpa memberitahu? Saya sudah baca beritanya." Mereka menulis hal yang tidak benar. Saya menggeleng pelan. "Tidak apa-apa. Saya sudah meninggalkan perusahaan." Dia terkejut. "Mas, mengundurkan diri? Kenapa?" Saya menatap lurus ke matanya. Karena saya telah menemukan sesuatu yang lebih berharga untuk dipertahankan daripada semua ketenaran, keluarga. Dia diam untuk waktu yang lama. Suara hujan turun rintik-rintik, berpadu dengan tawa Akil di dalam rumah. Akhirnya, dia berkata pelan, "Mas tidak menyesal?" "Tidak. Saya hanya menyesal karena butuh 30 tahun untuk menyadari hal ini." Malam itu, hujan tak berhenti. Saya duduk di teras rumah, memandangi Sungai Kot yang mengalir deras, pantulan lampu berkelip-kelip. Nadia membuatkan saya secangkir teh jahe, aromanya hangat dan pedas. Dia berkata, "Hidup Mas benar-benar berubah drastis. Orang tidak akan mengerti mengapa orang seperti Mas melepaskan segalanya hanya demi sebuah keluarga kecil." Saya tersenyum. Ada hal-hal yang tidak perlu dipahami orang lain. Cukup Allah yang mengerti. Dia menunduk, senyumnya tersembunyi di balik helai rambut basah. Cahaya lampu kuning menyinari wajahnya, membuat saya seolah melihat bayangan gadis kecil Nadia di masa lalu. Tangan itu, tatapan mata itu, segalanya tidak mungkin salah. Hati saya bergetar. Saya ingin mengatakan yang sebenarnya, ingin memeluknya dan berkata, "Ini aku, Revan, adik laki-laki yang hilang darimu tahun itu." Tapi kemudian saya diam lagi. Bukan karena takut, tapi karena saya tahu ini belum waktunya. Allah mengajarkan saya bahwa setiap kebenaran memiliki momen suci untuk diucapkan. Saya melihat keluar. Hujan masih turun, tapi tidak terasa dingin lagi. Saya telah kehilangan segalanya, jabatan, ketenaran.
harta, tetapi sebagai gantinya, untuk pertama kalinya saya mendapatkan kedamaian. Kedamaian iman, kedamaian hati yang kembali pulang. Ada badai yang lahir bukan untuk menyeret kita pergi, melainkan untuk membersihkan debu di jiwa. Saya bukan lagi CEO Santoso Digital, tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, saya merasa menjadi manusia seutuhnya. Dan saya tidak tahu bahwa tepat saat saya mengira telah menemukan kedamaian, sebuah kebenaran lain yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih menyakitkan menunggu saya di depan. Ada hal-hal yang kita simpan di hati terlalu lama, hingga ketika terpaksa diucapkan, setiap kata menjadi sayatan. Saya telah mempersiapkan momen ini selama setahun, tetapi malam itu, ketika berdiri di depan pintu rumah Nadia di tengah hujan Ramadan, tangan saya masih gemetar. Hujan turun lebat, halaman kecil tergenang air, cahaya lampu dari dalam rumah memancar kuning samar. Aroma jahe dan asap dapur berbaur mengingatkan saya pada kenangan yang saya kira sudah terkubur dalam ingatan. Pintu terbuka pelan. Nadia muncul dalam balutan baju kurung sederhana, mengenakan selendang berwarna gelap di bahunya. Tatapan matanya masih sama, tenang, lembut. Namun malam ini saya merasakan kelelahan yang tersembunyi di dalamnya. "Revan, kenapa Mas datang jam segini?" Suaranya sedikit bergetar karena dingin. Saya tersenyum, berusaha menyembunyikan badai di hati saya. "Saya ada urusan yang ingin saya bicarakan denganmu. Sesuatu yang seharusnya sudah saya katakan sejak lama." Dia mengangguk pelan, menyingkir sedikit. "Masuklah, di luar dingin sekali." Saya melangkah masuk. Rumah itu masih seperti dulu, hangat, rapi, dan penuh dengan napas kesederhanaan. Di meja ada potongan kain jahitan yang belum selesai, di sampingnya ada buku catatan usang. Saya melihat sekeliling, semuanya begitu sederhana hingga membuat saya ingin menangis. Akil sedang duduk di sudut ruangan, asyik menggambar sesuatu. Anak itu mendongak, tersenyum cerah. Om datang berkunjung." Saya mengangguk, mengelus rambutnya. "Ya, Om datang menemui kalian berdua." Saya duduk, mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil dari saku baju, meletakkannya di meja. Tangan saya gemetar pelan, jantung saya terasa mencengkeram setiap detaknya. Nadia menatap saya, tatapannya aneh. "Apa ini?" Saya menarik napas dalam-dalam. "Masa lalu kita, Kak." Dia mengerutkan kening, memiringkan kepala sedikit. Saya membuka kotak. Di dalamnya ada kalung perak tua, liontinnya berbentuk oval, terukir tulisan samar, "Nadia, 1994. Cahaya lampu kuning menyinari liontin itu, memantulkan cahaya kecil yang hangat seperti lilin di malam hari. Nadia menatapnya lekat-lekat. Tangan dia bergetar saat menyentuh kalung itu. "Ya Allah," suaranya tercekat. Saya kehilangannya sejak umur 8 tahun. Saat banjir datang, saya menatapnya, tersenyum dalam air mata. "Kakak ingat, banjir di Sukabumi, rumah kita terseret arus. Kakak menggenggam tangan saya, menyuruh saya jangan melepaskan. Tapi kemudian air menyeret kakak pergi." "Mas?" Dia menatap saya, matanya membelalak, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Saya mengangguk, setiap kata tercurah dari hati. "Saya Revan, anak kecil yang kakak selamatkan saat banjir tahun itu. Orang yang kakak panggil adik laki-laki." Ruangan itu hening, hanya terdengar suara hujan memukul atap seng dan detak jantung saya yang keras di dada. Nadia mundur selangkah, lalu mengeluarkan isakan yang tercekat. Tidak mungkin." Saya mendekat, menyodorkan kertas menguning, salinan arsip dari panti asuhan Al-Ikhlas. "Ini buktinya. Mereka menemukan saya di aliran air banjir tahun itu. Mereka mencatat asalnya Sukabumi Flood 1994 Santoso. Dan kakak adalah satu-satunya yang selamat dalam daftar itu." Dia menutup mulut dengan tangan,
air mata tumpah tak terbendung. Ya Allah, selama ini aku pikir Engkau mengambil adikku, ternyata Engkau hanya menunggu waktu untuk mengembalikannya. Saya tidak bisa menahan diri lagi. Saya melangkah, merangkulnya. Perasaan itu begitu hangat hingga saya merasa seperti memeluk masa kecil yang hilang. Kak, selama bertahun-tahun saya pikir saya yatim piatu, tidak punya siapa-siapa di dunia ini, dan saya hidup 30 tahun dengan trauma telah kehilangan adik. Kami berdua menangis. Tangisan berbaur dengan suara hujan di teras, menjadi simfoni yang terputus-putus, namun penuh berkah. Akil Sedari tadi berdiri diam, matanya terbelalak. Dia melangkah maju, bertanya pelan, "Om, jadi Om, pamanku?" Saya menoleh, menatap anak itu, anak yang membangkitkan semua kenangan dalam diri saya. Saya tersenyum melalui air mata. Ya benar, Om adalah adik ibumu, adalah pamanmu. Anak itu diam beberapa detik, lalu memeluk saya erat-erat. Aku punya paman. Kalimat itu membuat saya tercekat. Saya merasakan kehangatan dari dua orang yang takdir telah ambil, lalu mengembalikannya kepada saya di momen paling ajaib. Saya mengerti Allah tidak pernah mengambil sesuatu dari kita. Dia hanya menyimpannya, sampai kita cukup siap untuk menerimanya. Kami duduk bersama untuk waktu yang lama. Hujan di teras mereda, angin membawa aroma tanah basah. Nadia menyeka air matanya, tersenyum tipis. "Kamu masih ingat? Dulu, kakak janji padamu bahwa apapun yang terjadi, kakak akan selalu mencarimu kembali. Kakak tidak menyangka Allah yang menepati janji itu untuk kakak." Saya mengangguk, mata saya pedih. Dan saya juga ingat, kakak pernah bilang, ketika kamu melihat cahaya di ujung badai, saat itulah kita kembali. Nadia menggenggam tangan saya, tangannya masih sedikit gemetar namun hangat. "Kamu benar-benar sudah kembali, Revan." Setelah 30 tahun, saya melihat keluar. Cahaya bulan samar muncul di balik awan, menyinari sungai Kot yang mengalir tenang. Akil duduk di samping, menyandarkan kepala di bahu ibunya, suaranya mengantuk. "Ibu, besok aku boleh cerita ini ke teman-temanku?" "Boleh, Nak. Tapi ingat untuk bilang ke temanmu bahwa mukjizat itu selalu ada jika kamu percaya." Saya tertawa kecil. Mungkin anak ini adalah utusan yang dikirim Allah untuk menyambung kembali dua kehidupan yang hilang. Malam itu saya tidak tidur. Saya duduk di teras, melihat lampu kecil di kamar kakak masih menyala. Di hati saya, semuanya menjadi damai yang aneh. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi kekosongan. Hanya ada rasa syukur yang tak terbatas. Saya berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, telah membawa saya pergi jauh, hanya agar saya belajar menghargai saat kembali." Di meja, kalung perak itu masih tergeletak, berkilauan di bawah cahaya lampu. Sebuah saksi bisu bagi reuni setelah 30 tahun badai. Saya mengambilnya, menggenggamnya erat di tangan, untuk merasakan dinginnya logam berpadu dengan kehangatan darah daging. Dalam desiran angin, saya seolah mendengar bisikan ibu dari kejauhan. "Kalian sudah menemukan satu sama lain. Jagalah satu sama lain, jangan tersesat lagi." Saya memejamkan mata, membiarkan air mata mengalir, berbaur dengan sisa-sisa hujan di atap rumah. Kadang Allah tidak memberi kita jawaban segera, karena Dia ingin kita belajar bersabar, belajar mendengarkan hati kita terlebih dahulu, dan ketika waktunya tiba, segalanya akan menjadi begitu sempurna hingga sulit dipercaya. Saya tidak tahu bahwa hanya beberapa minggu kemudian tantangan baru akan datang, gelombang lain, bukan dari alam, melainkan dari hati manusia. Dan kali ini saya harus berjuang untuk melindungi orang-orang yang baru saya temukan. 3 tahun telah berlalu sejak malam hujan yang menentukan itu, malam ketika saya dan kakak saya menemukan satu sama lain setelah 30 tahun terpisah. Waktu sungguh aneh, ia bisa memudarkan semua bekas luka di jiwa jika kita tahu cara hidup dengan rasa syukur. Kini,
Hidup saya begitu damai hingga kadang saya harus bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar saya? Tidak ada lagi pertemuan maraton di ruang kaca, tidak ada lagi malam tanpa tidur karena rencana bisnis, tidak ada lagi lampu kota yang memantul di wajah dingin seorang CEO. Yang ada hanyalah suara mesin jahit Kak Nadia, tawa Akil yang jernih, dan suara angin lembut bertiup melintasi sawah-sawah kecil di pinggiran Jogja. Pagi itu, pagi Idul Fitri, sinar matahari pertama menyusup melalui pelepah kelapa. Suara takbir bergema di seluruh lingkungan berpadu dengan suara anak-anak yang memukul bedug riang. Saya bangun pagi mengenakan baju koko putih lalu melangkah ke teras. Seluruh ruang dipenuhi aroma ketupat dan rendang yang baru matang. Kakak saya sedang menata hidangan, wajahnya berseri-seri di balik asap dapur. Akil yang kini berusia 13 tahun berlarian di halaman, tertawa riang bersama teman-teman kecilnya di lingkungan itu. Melihat pemandangan itu, saya tiba-tiba menyadari, ada hal-hal yang bahkan jika ditukar dengan seluruh konglomerat, saya tidak akan pernah mau kehilangannya lagi. 3 tahun ini, saya tinggal di sini bersama kakak mendirikan Yayasan Sepeda Harapan, program donasi sepeda untuk anak-anak miskin di daerah pegunungan terpencil. Ide itu berasal dari kisah Akil sendiri, anak yang pernah menjual sepeda tuanya untuk menyelamatkan ibunya. Kini, setiap tahun ratusan anak menerima sepeda baru untuk pergi ke sekolah. Pers pernah menulis, mantan CEO Santoso Digital terlahir kembali di tengah kehidupan biasa, dari pemimpin teknologi menjadi inspirator kemanusiaan. Saya hanya tersenyum, saya tidak perlu terlahir kembali. Saya hanya kembali menjadi diri saya yang sebenarnya. Revan, anak kecil yang dulu pernah digandeng tangannya oleh seorang kakak di tengah banjir. Pagi itu setelah sholat di masjid, saya memanggil Akil mendekat. Akil, sini, Om punya hadiah untukmu. Anak itu berlari mendekat, rambutnya basah oleh keringat, matanya berbinar cerah. Saya menarik kain biru yang menutupi di halaman, memperlihatkan sebuah sepeda berwarna biru muda yang mengilap. Di rangkanya terukir tulisan, untuk Akil Rahma, anak pemberani yang mengajarkan arti keluarga. Akil berdiri terdiam. Tangan kecilnya perlahan menyentuh rangka sepeda, bibirnya bergetar. Dia menatap saya, lalu tiba-tiba memeluk erat. Om, aku tidak butuh sepeda baru. Aku hanya butuh Om ada di sini selamanya. Kalimat itu membuat saya tercekat. Saya membungkuk, memeluknya. Tangan saya diletakkan di kepala lembut dan hangatnya. Om janji, Om tidak akan pergi kemana-mana lagi. Mulai sekarang, ini rumah kita. Nadia keluar dari rumah, matanya berkaca-kaca. Dia berkata pelan, 3 tahun berlalu dan kamu masih menepati janji di hari itu. Saya tersenyum. Saya hanya memegang apa yang pernah kakak ajarkan kepada saya, jangan pernah biarkan kasih sayang hanyut terbawa arus. Dia menggenggam tangan saya, tatapan matanya penuh emosi. Kamu tahu, kadang saya pikir saya sudah menua dalam kesedihan. Tapi sejak kamu kembali, saya baru sadar, Allah tidak pernah membiarkan kita sendirian terlalu lama. Dia hanya ingin kita belajar bersabar. Saya mengangguk, mata saya perih. Awan putih mengalir perlahan dan suara takbir kembali bergema dari kejauhan. Saya merasa hati saya damai yang aneh. Makan siang hari itu, seluruh lingkungan berkumpul di halaman rumah. Anak-anak bermain, orang dewasa membawa kue nastar, lontong sayur, opor ayam untuk dibagikan. Tidak ada lagi yang memanggil saya bos atau CEO. Mereka memanggil saya dengan sederhana. Pak Revan, orang yang membawa sepeda untuk anak-anak mereka pergi sekolah. Saya melihat sekeliling, melihat kebahagiaan berkilauan di mata semua orang, dalam senyum anak-anak yang mengendarai sepeda di jalan desa yang merah berdebu. Mungkin inilah kesuksesan sejati yang selama ini saya cari. Sore menjelang, setelah semua orang kembali, saya duduk di teras bersama Nadia. Angin sepoi-sepoi membawa aroma bunga melati. Dia meletakkan sebuah bingkai foto tua di meja. Foto tahun itu
memotret kami berdua di posko penyelamatan Sukabumi, dua anak kecil bergandengan tangan di tengah tumpukan lumpur. Kini, foto itu telah menguning, namun senyum di dalamnya justru bersinar lebih terang dari sebelumnya. "Revan," dia berkata pelan, "apakah kamu pernah menyesal? Meninggalkan segalanya, ketenaran, kekuasaan, perusahaan, demi memilih kehidupan ini?" Saya menatapnya, tersenyum. Tidak, karena ketika saya kehilangan segalanya, barulah saya tahu apa yang benar-benar berharga untuk dipertahankan. Di Jakarta, saya punya ratusan karyawan yang memanggil saya tuan, tapi di sini saya hanya butuh 2 orang yang memanggil saya dengan kata keluarga. Dia tertawa, air mata mengalir pelan. "Kalau ibu masih hidup, pasti ibu bangga-bangga padamu." Saya melihat ke halaman tempat Akil sedang mengendarai sepeda barunya mengelilingi pohon kelapa, tawanya bergema dalam angin. "Tidak, Kak. Justru ibu yang telah mengajari kita cara mencintai. Ibu membiarkan kita terpisah hanya agar suatu hari kita belajar nilai dari menemukan satu sama lain." Kami berdua terdiam. Cahaya senja turun menyelimuti halaman dengan warna madu yang hangat. Saya melihat sinar matahari menyinari rangka sepeda, berkilauan seperti benang tak terlihat yang menghubungkan 3 hati, milik saya, milik kakak, dan milik anak yang membawa mukjizat bagi kami berdua. Saya tuh berbisik, "Terkadang untuk menemukan rumah, kita hanya perlu berhenti di tengah hujan." Malam itu setelah semua orang tidur, saya keluar ke halaman. Cahaya bulan Idul Fitri menerangi seluruh lingkungan yang damai. Saya membuka buku catatan kecil, menulis baris-baris pertama setelah bertahun-tahun. Saya bukan lagi CEO, juga tidak perlu disebut orang sukses. Saya hanyalah seseorang yang pernah tersesat, tapi akhirnya menemukan cahaya. Cahaya itu tidak terletak pada lampu kota, melainkan di mata seorang anak laki-laki bernama Akil, dalam keyakinan seorang kakak bernama Nadia, dan dalam rasa syukur tak terbatas kepada Yang Maha Kuasa. Saya menutup buku catatan, mendongak menatap langit yang bertabur bintang. Suara serangga berpadu dengan suara ombak Sungai Kot di kejauhan seperti lagu Nina Bobo yang lembut. Saya tahu hidup saya telah menutup lingkaran kebaikan, iman, dan kepulangan. Ada orang yang harus melalui badai baru menemukan kedamaian. Ada hati yang harus hancur baru tahu apa itu cinta. Saya pernah kehilangan diri sendiri di antara dunia uang dan kekuasaan untuk kemudian menyadari tidak ada kesuksesan yang lebih besar daripada hidup sesuai dengan kata hati sendiri. Dan di pagi Idul Fitri itu, ketika sinar matahari menyinari sepeda tua yang telah dicat ulang, saya tahu perjalanan pulang sebuah hati yang tersesat telah berakhir.